cukup unik. Kemudian ada juga yang lucunya, misalnya pasien pertama datang takut ya, dia punya kecemasan berlebihan, tapi kemudian setelah dia mencoba gitu ya, oke kita rawat satu gigi dulu ya, atau ditambal dulu, atau cabut satu dulu ya gitu kan. Kemudian dia karena mungkin ternyata nggak sesakit atau nggak semenyeramkan yang dibayangkan gitu ya, setelah dilakukan itu mungkin langsung kalau gitu lagi deh dok gitu kan. Iya, jadi seneng. Halo Bina Family, selamat datang kembali di Bina Medica Podcast. Obrolan seputar edukasi, informasi, dan inspirasi. Oke, kali ini bersama aku, Vina Aulia Syahrani, yang akan menemani Bina Family untuk kita mengobrol santai nih dengan pembahasan yang tidak kalah seru tentunya ya, tentang permasalahan gigi. Mungkin Bina Family di rumah mungkin ada yang lagi sakit gigi, terus bingung atau bertanya-tanya, kalau sakit gigi tuh harus segera dicabut nggak sih? Nah, kita sudah mengundang nih narasumber yang sangat expert di bidangnya. Ada Dr. Catherine Novista Putri SPKG, spesialis konservasi gigi. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, nah kali ini dengan Dr. Catherine nih, aku mau tanya-tanya soal permasalahan gigi nih dok. Kadang kan mungkin dokter juga pasti udah sering ya dengar pasien nanya, dok, aduh aku punya keluhan ini nih, tapi harus segera dicabut nggak sih dok? Nah sekarang berarti kalau misalkan kita lagi sakit gigi nih, apakah itu memang harus segera dicabut dok? Sebenarnya kalau permasalahan sakit gigi ya, itu kan banyak penyebabnya dan kondisi masing-masing tiap gigi, tiap orang itu kan berbeda. Jadi untuk keputusan harus segera dicabut atau tidak, sebetulnya sebaiknya dikonsultasikan dulu. Dan konsultasinya juga tidak sekedar konsultasi aja, harus diperiksa secara langsung kondisinya. Jadi ada beberapa kondisi yang mengharuskan memang dicabut, atau ada juga beberapa kondisi walaupun sakit tapi mungkin masih bisa dipertahankan, itu bisa dilakukan beberapa prosedur perawatan dulu untuk mempertahankan gigi gitu. Berarti kalau pas sakit itu hampir kecil kemungkinannya dicabut detik itu juga ya dok? Perlu ada konservasi secara lebih lanjut dan observasinya dulu ya, baru ditentukan. Betul. Jadi intinya apapun yang dialami, sakitkah atau hanya sekedar linu, atau hanya sekedar kok sekarang jadi sering nyelip makanan gitu ya, apapun masalahnya sebaiknya diperiksa secara langsung dulu sih. Jadi setelah konsultasi, pemeriksaan, baru ada keputusan apakah ditambal, apakah dicabut gitu, seperti itu. Nah, oke dok, ini berarti udah tahu nih aku jawabannya. Tapi aku juga pernah dengar dari orang-orang nih dan juga di sosial media gitu ya, katanya kalau cabut gigi itu bisa menyebabkan kerusakan mata, bahkan bisa menyebabkan kebutaan dok. Itu benar nggak sih? Mitos atau fakta itu? Itu mitos ya, benar-benar mitos. Jadi memang banyak yang bergulir di masyarakat paham-paham atau pendapat-pendapat seperti itu. Tapi itu betul-betul mitos ya, karena saraf gigi dan saraf mata itu tidak berhubungan secara langsung. Jadi pencabutan gigi itu tidak ada pengaruhnya terhadap kerusakan mata atau bahkan kebutaan. Kalau memang ada beberapa kondisi infeksi atau gangguan pada gigi ya, misalkan gigi, terutama untuk gigi depan ya, gigi depan yang infeksi, kemudian ada pembengkakan yang besar gitu ya, sampai kalau gigi kan ada hubungannya juga dengan hidung, di sinus ya, dengan hidung dan mata. Kalau memang ada infeksi atau pembengkakan yang besar di area itu, memang bisa menyebabkan sedikit gangguan pada mata juga, dan itu harus konsultasi dulu. Jadi kalau dibilang pencabutan bisa menyebabkan kerusakan mata, itu tidak sama sekali. Tapi infeksi pada gigi bisa menyebar ke area sekitarnya gitu. Berarti tadi areanya termasuk mata, terus mana lagi dok? Hidung, yang berhubungan hidung dan kemudian telinga bisa juga. Telinga gitu. juga ya. Tapi memang kondisi infeksi tertentu ya memang sudah sangat parah gitu. Nah, ini berarti kondisi apa aja sih dok yang mengharuskan gigi untuk dicabut? Kalau gigi, keputusan untuk dicabut biasanya kalau gigi itu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah ya, cukup besar. Misalkan lubang giginya terlalu besar, terlalu dalam sampai ke bawah gusi, atau tinggal menyisakan akarnya saja, atau ada beberapa kondisi patah gigi sampai ke akar yang tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi, atau kegoyangan yang cukup parah gitu, itu harus dicabut. Berarti ada tingkatannya ya dok, sampai harus mengambil tindakan dicabut giginya. Nah kalau misalkan
kondisi gigi yang ternyata masih bisa dipertahankan itu yang seperti apa, Dok? Jadi kalau gigi masih bisa dipertahankan, terutama adalah tidak ada kegoyangan. Kemudian lubang giginya atau kerusakannya masih hanya sebatas di mahkota gigi saja. Jadi mahkota gigi itu kan yang terlihat di permukaan ya, gigi seperti umumnya terlihat. Kemudian ada bagian akar gigi yang mana itu yang tertanam di dalam tulang, di dalam gusi. Kalau kerusakannya hanya sebatas mahkota gigi itu masih bisa dipertahankan, masih bisa dirawat. Tapi kalau kerusakan atau ada infeksi di akar yang cukup besar itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi memang kerusakan mahkota pun ada tingkatannya ya. Jadi kayak lubang gigi itu kan, gigi itu kan ada 3 lapisan ya di mahkota itu. Ada email gigi, kemudian ada dentin, ada juga pulpa. Nah, pulpa itu adalah lapisan yang terdalam di mana dia ada saraf dan pembuluh darah di dalamnya. Kalau lubang gigi hanya masih sebatas email ataupun dentin itu masih bisa dilakukan penambalan biasa. Tapi kalau lubang atau kerusakannya sudah sampai ke lapisan pulpa di mana ada saraf dan pembuluh darah tadi, itu biasanya mempertahankan giginya adalah dengan perawatan saluran akar dulu. Perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi. Dilakukan perawatan dulu, kemudian nantinya dilakukan penambalan pada bagian mahkota. Bisa dengan penambalan biasa atau dengan mahkota tiruan gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya nih, Dok, giginya itu patah atau lepas karena benturan nih, atau mungkin jatuh atau dan lain sebagainya, itu apakah harus dicabut atau ada solusi lainnya, Dok? Jadi kalau gigi terbentur ya, kan banyak resiko yang bisa terjadi. Pertama mungkin patah. Patahnya pun ada beberapa tingkatan. Patahnya mungkin kecil, sedang atau besar, atau patahnya bahkan sampai ke akar gigi. Nah, itu dari masing-masing tingkatan itu solusinya beda-beda, perawatannya beda-beda. Jadi kalau misalkan patah kecil mungkin bisa ditambal biasa, patahnya agak besar itu mungkin bisa dilakukan pelapisan veneer atau pemasangan mahkota tiruan. Kalau patahnya sampai ke bagian akar, nanti dilihat lagi kondisi akarnya, apakah bisa dipertahankan dengan perawatan saluran akar, kemudian dilakukan pemasangan mahkota atau memang harus cabut. Kemudian untuk kasus yang terbentur kemudian lepas gitu ya, itu dilihat lagi kondisi gigi yang terlepas, apakah giginya masih utuh atau memang giginya sudah hancur gitu ya. Kalau sudah hancur tentu ya direlakan saja dan bikin gigi tiruan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih utuh, diusahakan disimpan. Nah, ini adalah case emergency ya, darurat untuk trauma pada gigi atau benturan yang mengakibatkan terlepasnya gigi. Jadi biasanya itu pada anak-anak ya paling sering. Kalau memang keadaannya adalah dia terlepas dan utuh, disimpan. Biasanya yang terdekat atau yang paling mudah dicari adalah susu, air susu. Jadi direndam dalam air susu, dan kalau bisa golden periodnya adalah 30 menit sampai 1 jam. Setelah lebih dari itu biasanya kemungkinan keberhasilan untuk pemasangan kembalinya lebih kecil. Jadi kalau bisa dalam periode 30 menit itu segera datang ke dokter gigi dengan kondisi gigi di dalam susu ya. Segera datang ke dokter gigi untuk dilakukan pemasangan kembali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kan dokter ada bahas soal kebutuhan estetika nih. Kalau tadi kan kita menyinggung masalahnya tentang gigi yang patah karena benturan. Lalu kalau misalkan karena jumlah giginya ini berlebihan, nah itu solusinya harus kayak gimana, Dok? Apakah harus dicabut karena kebutuhan estetika atau lainnya? Kalau jumlah gigi berlebih ya, berarti dia jumlahnya itu lebih dari normal. Nah, itu dilihat lagi kondisinya. Kalau misalkan ternyata ruang rahangnya cukup, kondisi gigi yang berlebih itu tidak menimbulkan gangguan pada estetik, posisinya bagus gitu, itu tidak masalah. Tapi kalau jumlah berlebih kemudian dia mengakibatkan ada penumpukan atau ada gigi yang miring posisinya, itu sebaiknya dilakukan perawatan. Bisa dengan perawatan kawat gigi ya, itu pun nanti ada kriterianya lagi. Perlu dicabut nggak gigi yang berlebih itu? Apakah tanpa dicabut bisa dinormalkan lagi posisinya? Nah, gitu. Kalau misalkan nggak dicabut, kira-kira resiko yang mungkin akan terjadi apa, Dok? Misalkan si gigi ini kondisinya memang sebenarnya harus dicabut, tapi malah dibiarin tuh bisa terjadi apa, Dok? Kalau misalkan dia posisinya nggak bagus ya, penumpukan karena ada kelebihan gigi, tidak dicabut, tidak dirawat kawat gigi untuk dinormalkan posisinya, resikonya adalah sering terselip makanan pasti. Dan lebih cepat terbentuknya karang gigi, gitu. Karena pasti daerah-daerah yang gigi yang menumpuk berlebih itu dia akan sulit dibersihkan. Kemudian kalaupun dia ke dokter gigi untuk dilakukan pembersihan karang gigi, itu pun mungkin ya, misalkan biasanya orang normal 6 bulan sekali disarankan untuk datang untuk scaling bersihin karang gigi. Nah, ini untuk gigi yang kasus-kasus gigi yang posisinya nggak normal itu jadi lebih sering gitu, bisa mungkin 3 bulan sekali karena lebih cepat pembentukan karang giginya. Tapi ada
kaitannya sama mungkin nanti bersihin karang giginya jadi lebih susah gitu atau gimana dok? Pasti untuk bagian-bagian yang sulit ya, karena ada penumpukan pasti itu mempersulit pembersihan kita. Jadi gitu. lebih sulit dijangkau ya dok? Ya, dan resiko lebih lanjutnya bisa terjadi karies gigi atau lubang di situ gitu. Oke. Itu di luar untuk estetik ya. Kalau memang pribadi pasien memang mengeluhkan terganggu secara estetik ya memang sebaiknya dilakukan perawatan yang terbaik gitu. Oke. Terganggu secara estetik meskipun mungkin kalau dalam kesehatan ternyata nggak harus dicabut, berarti tetap boleh ya dok untuk alasan estetik mungkin? Boleh. Tetap boleh. Ya, jadi memang fokus kita kan untuk melakukan perawatan itu pertama fungsi kesehatannya, dalam artian fungsi pengunyahan, fungsi gigi itu sendiri dalam mulut ya. Yang kedua memang yang menjadi pertimbangan cukup besar juga ya estetik. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan nih gigi kita sudah terinfeksi dok, itu bagaimana? Apakah harus dicabut atau mungkin ada penanganan lainnya? Kalau infeksi itu tergantung tingkat keparahannya. Jadi ada yang infeksinya masih kecil nih atau masih baru, atau ada juga infeksi yang sudah besar, atau ada juga infeksi yang berulang, gitu ya. Kalau infeksinya masih kecil masih bisa dirawat, kita lakukan perawatan. Tapi kalau infeksinya besar, yang istilahnya kalaupun dirawat resiko infeksi berulangnya itu lebih tinggi, sebaiknya dicabut, mungkin lebih baik dicabut. Kemudian kalau udah pernah dirawat, kemudian infeksi lagi, itu pun sebaiknya dipertimbangkan untuk pencabutan. Nah, biasanya penyebab gigi infeksi itu apa sih dok? Pastinya bakteri yang pertama ya. Bakteri itu dari sisa makanan yang masuk dan tersisa, nggak tersikat ya ketika kita menyikat gigi itu dia mungkin tidak kurang terambil. Bersih ya dok? Ya kurang bersih atau memang kita sikat gigi kita tidak menjangkau area-area tertentu gitu ya. Kemudian kita misalkan tidak pernah bersihin karang gigi gitu ya. Itu kan pasti akan menimbulkan satu penyakit kerusakan pada gigi yang namanya karies ya. Nah itu semakin gigi kemudian ada lubang, semakin sisa makanan bisa masuk. Gitu, semakin lubang makin besar, makin masuk lagi, makin dalam lagi sampai kena ke saraf giginya. Nah, udah kena ke saraf giginya mungkin dia juga tidak peka, tidak langsung dilakukan perawatan, lama-kelamaan bakteri itu menyebar lagi ke jaringan sekitar gigi dan mengakibatkan infeksi yang lebih besar lagi. Kalau misalkan nih dok, kadang kan mungkin ada beberapa orang atau pasti dokter pernah nih nemu kasus ini kalau misalkan ada gigi yang tumbuh di dalam gusi tapi nggak muncul ke permukaan nih dok. Nah itu apa sih penyebabnya dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Atau harus dicabut atau mungkin itu bukan hal yang berbahaya? Kalau misalkan ada gigi di dalam gusi tidak keluar gitu ya, biasanya pasti ada masalah mungkin arah tumbuhnya. Biasanya kalau gigi atas arah tumbuhnya normalnya ke bawah, gigi bawah normalnya ke atas, dia malah mungkin ke samping. Ada posisi-posisi gigi yang ketika tumbuh nyamping gitu ya, akhirnya dia nggak bisa keluar dan tetap tertanam di dalam gusi. Itu kayak kasus yang kadang kalau gigi geraham paling belakang itu bukan sih dok? Ya, yang istilahnya gigi bungsu ya. Iya kan, soalnya lumayan sering nih aku lihat teman-teman aku kok malah sampai operasi padahal mungkin perkara bukan yang serius ya masalah gigi, tapi kata mereka itu sangat mengganggu rasanya. Jadi kalau gigi miring nggak keluar, apalagi posisinya memang kebanyakan gigi bungsu yang di belakang. Itu kan istilahnya dia posisinya biasanya menabrak gigi depannya. Gitu. Jadi untuk case-case yang dia menabrak gigi depannya sehingga nantinya akan ada rasa sakit yang berlebihan sampai bahkan pusing gitu ya, itu sebaiknya diambil memang. Apalagi misalnya kondisinya sudah nempel banget sama gigi depannya, udah nabrak banget sampai gigi depannya pun ikut rusak gitu ya, ada yang kondisinya jadi berlubang di kedua gigi itu gitu. Jadi itu sebaiknya segera diambil. Tapi itu yang menyebabkan si posisi giginya ini miring karena kita kebiasaan mengunyah atau tidak bisa ditebak dok penyebabnya apa? Nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Dari sananya ya. Jadi untuk kalau misalkan gigi depan ya miring waktu kecil ya, ada yang bilang memang penyebabnya misalkan gigi susunya terlalu kuat, nggak copot-copot. Kemudian gigi permanennya numbuhnya jadinya nyari arah yang berbeda. Itu untuk gigi depan atau gigi pada anak-anak mungkin. Tapi kalau misalkan untuk gigi bungsu dewasa yang paling ujung tiba-tiba miring itu memang tidak ada penyebabnya. Nggak ada penyebab. Ya, arah tumbuhnya seperti itu. Kayaknya emang faktor keberuntungan aja gitu ya. Nih kalau gigi saya belum sakit sampai sekarang mungkin ini gigi nurut nih tahu ayo jangan sakit ya. Ini nambah biaya lagi harus dioperasi. Memang kalau walaupun miring atau tenggelam di dalam nggak keluar tapi dia tidak mengganggu ya. Tidak menabrak depannya. Mungkin posisinya dia hanya melintang aja ya, mungkin bisa observasi aja sih. Kayak misalkan setahun sekali pemeriksaan dengan ronsen gitu kan, karena dikhawatirkan memang
adanya infeksi gitu. Oke. Itu aja, paling pemeriksaan berkala aja. Oke. Nah, kalau misalkan sebelum cabut gigi nih dok, ada nggak sih mungkin riwayat-riwayat penyakit tertentu yang harus diinformasikan yang ada kaitannya sama prosedur nanti yang kita lakukan? Kalau untuk pencabutan gigi memang perlu ya beberapa hal disampaikan ke dokter sebelum dilakukan pencabutan gigi, karena kan ini hubungannya kita akan ambil gigi kemudian nantinya ada pendarahan gitu ya, dan ada resiko pembengkakan juga. Jadi kondisi seperti misalnya ada riwayat sakit hipertensi atau diabetes gitu ya, ada riwayat penyakit sistemik yang memang dia sudah diderita, atau mungkin bahkan pasien belum tahu gitu ya dia punya penyakit tertentu. Jadi kalau bisa memang pemeriksaan dulu, pemeriksaan umum dulu ke dokter umum untuk mengetahui kondisi umumnya dia. Kemudian nanti ada informasi apa disampaikan ke dokter giginya. Oke. Gitu. Berarti riwayat penyakit tertentu emang ada prosedur tertentu juga yang harus dilakukan sebelum pencabutan gigi supaya tidak ada efek sampingnya mungkin ya dok. Betul. Seperti misalkan alergi obat pun itu harus disampaikan. Oh termasuk juga. Betul. Nah kalau misalkan pasiennya sedang hamil, apakah aman untuk melakukan cabut gigi? Untuk ibu hamil, kalau dilakukan pencabutan gigi memang kita bisa katakan sebetulnya aman, tapi untuk kondisi tertentu, misalkan di trimester kedua gitu, atau memang sudah dipastikan dulu kepada dokter kandungan terlebih dahulu gitu. Jadi biasanya disarankan untuk konsultasi dulu ke dokter kandungannya, apakah memungkinkan dilakukan pencabutan gitu, karena kan tiap orang hamil pun kan berbeda-beda kondisi ya. Ada yang mungkin daya tahan tubuhnya bagus gitu ya, sehingga mungkin bisa dilakukan pencabutan di trimester kedua. Ada yang kondisi daya tahan tubuhnya mungkin kurang gitu ya, jadi mungkin perlu beberapa pertimbangan. Tapi kalau memang kasusnya emergency, kondisi kasus giginya memang mengharuskan untuk dicabut, yang kira-kira kalau tidak dicabut saat itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Iya, bahaya bagi ibu maupun janinnya ya betul, dok. itu memang ya lebih baik dicabut, tapi dengan konsultasi dulu ke dokter kandungan. Oke, harus seimbang nih antara konsultasi ke dokter kandungan dan juga dokter spesialis gigi ya, Iya, dok? betul. Nah, kalau untuk obat yang diberikan nih, ada nggak sih dok obat-obat tertentu yang mungkin harus dikonsultasikan terlebih dahulu untuk kalau setelah mencabut gigi, atau obat yang dilarang diminum sebelum tindakan? Kalau obat dilarang minum sebelum tindakan yang paling umum adalah untuk pengencer darah. Biasanya untuk kasus-kasus mungkin pasien punya riwayat penyakit jantung, penyakit darah tinggi, ada beberapa obat yang mempengaruhi laju alir darah. Mungkin itu yang perlu diperhatikan. Biasanya seperti contohnya obat pengencer darah itu perlu dihentikan dulu 3 hari sebelum pencabutan, seperti itu. Kemudian kalau untuk setelah pencabutan, biasanya mungkin yang perlu dikonsultasikan lagi ya antibiotik ya, jenis antibiotik, apakah dia pernah ada riwayat alergi gitu ya, atau dia ada sakit mah, itu kan juga harus diperhatikan gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang obat pengencer darah tadi mungkin dikhawatirkan setelah cabut gigi perdarahannya jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak daripada normalnya, begitu. Kalau tadi yang kaitannya dengan mah itu seperti apa dok? Obat mah itu misalkan ada pereda nyeri ya, mungkin sebelum cabut gigi dia sakit gitu ya, kemudian dia minum obat, dan setelah cabut gigi mungkin dia untuk mengurangi rasa sakit dia harus minum obat pereda nyeri. Ada beberapa obat yang mempengaruhi peningkatan asam lambung gitu. Jadi untuk kasus pasien yang ada sakit mah itu kita harus hati-hati juga memberi obat. Pasien sendiri pun harus hati-hati dalam mengkonsumsi ya. Kadang kan suka beli sendiri ya dok, obat bebas di warung atau betul, gimana. Itu perlu hati-hati. Iya. Gitu. Berarti untuk meredakan nyeri juga memang bagusnya langsung konsultasi ke dokter gigi ya dok ya, jangan beli obat sendiri. Betul, konsultasi pun harus lengkap ya, informasi tentang riwayat penyakit dan alerginya. Dan tentunya pilih dokter yang tepat, nggak boleh asal konsultasi dokter ke tempat yang menyediakan pelayanan gigi ya, kan mungkin kan terkadang ada yang terverifikasi, tersertifikasi, ada yang juga yang tidak kan ya dok, ini kan betul. Juga bahaya banget. Dan waktu itu sempat viral kan di sosial media, ada mungkin beberapa mantan pasiennya yang justru setelah berobat kok malah jadi infeksi, malah infeksi, betul. Harus dioperasi dan lain sebagainya, kan itu justru merugikan kita sendiri ya dok. Betul. Nah kalau untuk penyembuhan pasca cabut gigi itu berapa lama sih dok normalnya? Oke, biasanya kalau setelah cabut gigi tentu karena ada area luka ya. Area luka pendarahan itu biasanya 1 kali 24 jam. Biasanya normalnya darah berhenti itu 24 jam pertama. Kemudian hari kedua mungkin dia masih ada rasa sakit, biasanya makanya kita kasih obat itu sekitar 3-5 hari.
Nah, normalnya lagi dia bisa mungkin berfungsi normal, ngunyah biasa, makan enak gitu, mungkin sekitar 1 minggu. Tapi 1 minggu itu pun sebetulnya lukanya belum tertutup sempurna ya. Iya, setelah ditambal atau dicabut itu tadi? Iya, setelah dicabut. Jadi luka pencabutan itu biasanya sembuh 1,5 bulan sampai 3 bulan. Gitu, tiap orang berbeda-beda. Oke, cukup lama berarti ya dok? Ya, tapi di 1,5 bulan itu biasanya sih sudah tertutup ya bekas cabutnya. Hanya mungkin belum kembali normal tulang gusinya. Gitu. Kalau setelah dicabut berarti kan giginya ompong nih dok. Kan kadang ada orang yang nggak pede kalau giginya ompong. Nah itu kalau misalkan mau ditambah gigi palsu, itu baiknya seperti apa dok? Kalau untuk pemasangan gigi palsu setelah pencabutan biasanya konsultasinya itu 1 bulan sampai 1,5 bulan setelah cabut gigi itu sudah boleh konsultasi untuk pembuatan gigi tiruan. Selain dari nggak pede ya, mungkin memang itu suatu keharusan menurut saya ya. Ketika gigi sudah nggak ada itu harus diganti karena untuk menggantikan fungsi pengunyahan yang sudah nggak ada tadi. Justru semakin baik untuk membantu fungsi mengunyah. Betul. Jadi yang utama adalah fungsi pengunyahannya. Kemudian untuk estetik atau fungsi bicara itu mungkin yang kedua, tapi itu pun perlu gitu. Tetap perlu ya. Kalau setelah cabut gigi, tapi itu hanya berlaku di gigi depan yang mungkin kelihatan atau di belakang. Semuanya tetap perlu karena kita juga pakai semua gigi untuk mengunyah. Untuk mengunyah, untuk bicara gitu. Apalagi kalau udah banyak gigi yang hilang, biasanya pengucapan kita dalam bicara itu kan pasti akan sedikit berbeda. Jadi agak cadel gitu ya dok? Ya, untuk posisi-posisi gigi tertentu yang jadi nggak ada gitu ya, pasti akan berpengaruh gitu. Nah, ini selama dokter praktik nih, ada nggak sih kasus-kasus yang unik atau mungkin bisa dibilang cukup sulit pas dokter tangani? Kalau unik dan sulit ya berbeda ya. Kalau sulit mungkin terlepas dari kasus giginya itu sendiri ya, kan ada beberapa kondisi gigi yang memang sulit untuk dirawat. Ada juga selain dari giginya adalah dari pasiennya sendiri. Pasien yang sulit itu biasanya yang memang ada punya kecemasan yang berlebihan gitu ya kan. Nggak sedikit kayaknya pasien tuh takut sama dokter gigi ya. Jadi makanya maju mundur mau perawatan. Ketika datang ke ruang klinik mungkin juga maju mundur mau perawatan nggak ya gitu. Saya konsultasi dulu deh dok, kadang kan kayak gitu. Cukup unik. Kemudian ada juga yang lucunya misalnya pasien pertama datang takut ya. Dia punya kecemasan berlebihan. Tapi kemudian setelah dia mencoba gitu ya, oke kita rawat 1 gigi dulu ya, atau ditambal dulu, atau cabut 1 dulu ya gitu kan. Kemudian dia karena mungkin ternyata nggak sesakit atau nggak semenyeramkan yang dibayangkan gitu ya, setelah dilakukan itu mungkin langsung kalau gitu lagi deh dok gitu kan. Jadi seneng malah jadi gigi dia yang minta, dia yang nagih gitu. Saya kapan lagi datang dok kayak gitu. Nah ini kan lucu banget berarti kalau nemu pasien yang kayak gini. Nah dok, biasanya nih tingkah laku pasien pas dokter periksa itu paling lucu ngapain? Saking takutnya dia, apakah nggak mau ketemu dokter, tutup muka, atau mungkin nangis jerit-jerit padahal ternyata udah dewasa, gimana tuh dok? Iya ada memang yang seperti itu ya. Jadi ada ya? Kalau bicara kecemasan, takut nggak hanya dialami oleh anak kecil sebenarnya, banyak orang yang lebih dewasa atau bahkan yang sudah senior ya bisa dikatakan pasien lansia. Kadang itu kecemasannya memang berlebih. Ada yang misalkan dikit-dikit maunya kumur dulu deh dok gitu, atau sebentar dok gitu kan, atau misalkan tangan saya digigit gitu kan. Tapi ada yang sampai digigit. Ada, lumayan pernah. Mungkin dia refleks atau dia takut kan, jadi dia tutup mulut, kemudian tangan saya masih di dalam nih gitu kan. Jadi kegigit ya dok. Kegigit gitu, atau ya dikit-dikit kumur, atau dia nggak mau, misalkan kita kan kondisi merawat gigi itu kan biasanya kita baringkan pasiennya, itu dia nggak mau, dia maunya duduk. Jadi kadang ada pernah maunya duduk, saya nggak bisa ngelihat gitu kan kalau dia duduk. Jadi saya merawat dia sambil berdiri. Gitu, ada juga yang kayak gitu. Harus bisa serba di semua kondisi dan semua karakter pasien ya dok ya. Memang kan beda-beda ya tiap pasien karakternya, dan kita sebisa mungkin bisa merawat semaksimal mungkin gimana pun caranya lah gitu. Setelah dokter ketemu sama pasien yang cukup unik dan mungkin bisa dibilang mungkin dia punya trauma tersendiri. Terus setelah diperiksa, biasanya kata pasiennya apa dok? Macam-macam ya. Jadi kalau misalkan dia punya trauma tersendiri, ada yang ternyata nggak semenyeramkan itu. Karena kita juga harus pikir-pikir untuk treatmentnya apa dulu ya. Kalau dia punya trauma, kadang-kadang saya juga nggak bisa terlalu yang hari itu juga langsung diselesaikan atau apa. Mungkin kita harus hati-hati juga kan, perlahan-perlahan pendekatannya gitu.
biasanya kalau memang dia udah nyaman di kunjungan pertama, dia pasti akan mau sih untuk kunjungan berikutnya untuk melakukan perawatan lanjutan gitu. Oke, keren banget sih nih dokter punya pengalaman yang sangat banyak dengan beragam karakter pasien. Nah, termasuk untuk Bina Family ya, ayah dan juga bunda mungkin yang ingin melakukan perawatan gigi, kan memang harus rutin ya dok ya, dilakukan. Betul. Kalau misalkan mungkin si anak atau mungkin keluarga lainnya, saudara atau teman siapapun lah intinya, mungkin punya trauma, jangan khawatir. Kalau bertemu dengan dokter Catherine ya, dijamin pasti traumanya habis itu langsung hilang. Amin. Ya. Langsung hilang, terus kayak merasa giginya nyaman, akhirnya malah betah balik lagi kayak pasien-pasien dokter yang lainnya ya. Oke dokter, ini terima kasih banyak. Sama-sama. Nih. Kita udah sharing panjang lebar, tapi sebelum kita closing, kita minum dulu nih. Kita minum dulu ya. Oke dokter, terima kasih ya nih, informasinya sangat mendaging. Oke, terima kasih Bina Family yang sudah menyaksikan podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton podcast kita di tayangan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Bina Medica aja. Care with love.